Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Dr. Doroti. Perkenalkan nama saya Diki Rizky Ramadan Effendi, NPM 23210111063. Saya akan mempresentasikan UTS saya Manajemen Pemasaran Berbasis Digital dengan judul Peran Hexahelix dalam Pemasaran Desa Devisa di Kabupaten Lampung Timur dengan komoditas utamanya yaitu lada hitam. Ya. Kemudian selanjutnya pendahuluan. Sebenarnya pedesaan di Indonesia memiliki ciri agak tertinggal bila dibandingkan dengan daerah perkotaannya, baik secara ekonomi maupun dalam hal aspek lainnya, yaitu seperti kesehatan, pendidikan, sarana, dan prasarananya. Terkadang hal itu menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat desa. Hal ini cukup beralasan karena terkadang ada program yang dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat desa, namun hasilnya justru tidak dinikmati oleh masyarakat desa tersebut. Eh, ada sebuah lembaga bernama Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia mengambil peran penting ketika pandemi COVID-19 dalam meningkatkan laju perekonomian Indonesia, yaitu adanya program Desa Devisa. Melalui pendampingan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal dan mengembangkan komunitas unggulan desa. Pengembangan ini berlaku untuk seluruh desa di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Lampung. Ya. Kemudian ada tabel satu yaitu total ekspor Provinsi Lampung pada tahun 2022. Menurut data BPS, ini saya ambil datanya dari Desperindak. Nah, ada beberapa komoditas yang menjadi komoditas utama meningkat di Lampung, yaitu minyak sawit, molasses, gold, kopi robusta, nanas, karet, sir, kelapa, udah beku, lada hitam, kakao, dan lainnya. Fokus saya pada tugas ini yaitu tentang lada hitam, karena lada hitam ini menjadi suatu perkebunan yang telah lama dimiliki oleh Provinsi Lampung. Uh, Kemudian untuk pengembangan wilayahnya itu yaitu dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan komunitas bilang utamanya itu lada hitam. Ada beberapa kota, beberapa desa yang menjadi subjek, menjadi objek tugas ini, yaitu ada desa Sukadana Baru, desa Catur Suapo, desa Tanjung Harapan, desa Negeri Katon, desa Putra Aji II, dan Surya Mataram. Eh, Kenapa memilih lada hitam ini? Karena keunggulan lada hitam Lampung ini memiliki karakteristik cita rasa dan aroma khas yang tidak dimiliki oleh lada hitam dari daerah lainnya. Sehingga dengan keunikan ini, Provinsi Lampung telah memperoleh sertifikat indikasi geografis lada hitam yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian sertifikat sertifikat indikasi geografis ini menunjukkan bahwa komoditas lada Lampung memiliki reputasi kualitas yang baik dan menjadikan lada hitam sebagai komoditas unggulan Lampung. Kemudian yaitu ada kajian literaturnya. Kajian literaturnya itu tentang teori hexahelix. Sebenarnya konsep ini merupakan pengembangan dari konsep sebelumnya yaitu triple helix yang terdiri dari inovasi, pengetahuan, dan masyarakat. Kemudian dikembangkan menjadi quadruple helix, yaitu adanya perusahaan, pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Kemudian masing-masing unsur ini memiliki peran yang berbeda dan mengalami perkembangan yang disebut hexahelix. Dalam Zakaria et al. Ada model kolaborasi hexahelix ini terdiri dari 6 aspek yang biasa disebut dengan A, B, C, G, L, M. A itu maksudnya yang pertama A itu maksudnya adalah akademik. Yang kedua itu ada B maksudnya adalah bisnis. Yang ketiga adalah C maksudnya adalah community. Yang keempat adalah G, yaitu government atau pemerintah. Yang kelima adalah L, yaitu law and regulation atau hukum dan regulasi. Yang kemudian ada yang keenam itu M-nya itu media massa. Selanjutnya, kemudian ada tentang pengertian bagaimana desa devisa. Desa devisa ini merupakan salah satu program yang dipelopori Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau yang disingkat dengan LPEI atau Indonesian Exim Bank untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing komoditas yang dihasilkan suatu wilayah. Pengembangan potensi wilayah yang dituju yaitu wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan komunitas pilihan utamanya adalah lada hitam yang terdiri dari 6 desa, yaitu Desa Sukadana Baru, Desa Catur Suako, Desa Tanjung Harapan, Desa Negeri Katon, Desa Putra Aji II, dan Surya Mataram. Kemudian analisis dan pembahasan. Analisis pembahasan ini dari kolaborasi Excelik. Yang pertama adalah akademisi, yaitu di sini institusi pendidikan hendaknya dapat menyediakan ruang inovasi untuk menumbuhkan ide dan kreativitas yang dapat bertransformasi menjadi knowledge capital atau intellectual asset.
Akademisi berperan sebagai konseptor oleh penelitian-penelitian yang dilakukan, juga menyediakan pengetahuan dan pemahaman ilmiah yang mendalam untuk mendukung kegiatan usaha. Karena peran akademisi ini, contohnya Universitas Lampung, itu ada dalam perguruan tinggi yang salah satunya itu ada pengabdian. Nah, poin pengabdian ini adalah pengabdian terhadap masyarakat, sehingga pengabdian ini berbagai hal yang akan mendukung usaha masyarakat untuk kemajuan usahanya, mulai dari bagaimana cara mengelola, bagaimana cara mencari mesinnya, menjadikan mesin, bagaimana cara sebagai efektif dan efisien ya, ya sebagai pembelajaran pemahaman dunia intelektual. Kemudian ada dunia usaha atau bisnis, yaitu kolaborasi dunia usaha atau bisnis, yaitu berperan penting dalam mengimplementasikan hasil kreativitas dan inovasi ke dalam produk aktual yang bernilai ekonomis dan dapat diperdagangkan di pasaran, dan lebih lanjut dapat menyediakan akses produk terhadap pasar yang lebih luas sehingga memperluas peluang monetisasi atas produk tersebut. Petani yang hasil panen utamanya lada hitam tentu akan terbantu mulai dari penanaman, pemeliharaan hingga panen. Kerjasama antar lapisan masyarakat yang saling menopang perekonomian masyarakat sekitar. Kemudian ada kolaborasi Excelix yang yaitu komunitas. Sebenarnya konsep konsep Hexahelix sebagai konsep komunitas dalam Hexahelix ini adalah sebagai akselerator kumpulan individu yang memiliki kesamaan minat dalam melakukan pengembangan masyarakat, serta menjadi penghubung antar stakeholders yang terlibat untuk membantu jalannya program yang dilakukan masyarakat. Terakhir, di Kabupaten Lampung Timur ini ada namanya Gavoktan, yaitu tani gabungan kelompok petani yang dinamakan sebagai Gavoktan Cahaya Baru. Di sini Gapoktan ini merupakan gabungan kelompok tani dari 6 desa yang menjadi objek utama dalam tugas saya ini, yaitu itu terdiri dari 505 orang petani. Eh, karena banyaknya itu akan menjadikan komunitas secara tidak langsung akan terus menerus atau berkelanjutan dan akan memudahkan jalannya usaha. Sebenarnya dari dari Gapoktan ini, ketika panen raya, mereka dalam sehari dapat memanen sekitar 100 sampai 150 kg per hari. Sedangkan jika tidak panen raya, mereka hanya bisa memanen sekitar 10 sampai 15 kg per hari dengan luas lahan 600 hektar. Kemudian ada kolaborasi Excelix, yaitu pemerintah. Pemerintah berperan penting dalam pembentukan kebijakan yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Maka yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan izin usaha, mencari investasi, dan pendampingan agar usaha ini dapat berjalan berkelanjutan. Kerjasama ini terlihat dengan adanya pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna berjalannya program desa devisa, termasuk dalam kerjasama oleh LPEI ini dan Kemen Kementerian Perindustrian dan Perdagangan melalui program desa devisa ini yang diteruskan kepada Pemda. Mereka saling mendukung untuk menerapkan program desa devisa ini. Kemudian ada hukum dan peraturan atau law and regulation. Kolaborasinya ini terdapat ada peran perundang-undangan yang menjamin kepastian hukum dan memantau perkembangan produk usaha agar dapat dipasarkan secara global. Legalitas resmi dapat melakukan adanya legalitas resmi dalam melakukan kegiatan berkumpul kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk pengembangan desa devisa klaster penghasil lada hitam. Kemudian kolaborasi Excelik yang terakhir yaitu media. Melalui peran media massa ini berperan penting dalam proses promosi dan pemasaran produk kreatif yang sangat efisien dengan jangkauan luas. Media ini sangat efektif untuk dijadikan sarana edukasi bagi masyarakat untuk memupuk kesadaran dan penghargaan terhadap kreasi kekayaan intelektual dalam kaitannya misalnya melalui kampanye promosi penggunaan produk lokal untuk mendukung pengembangan ekonomi nasional. Media massa berperan penting dalam meningkatkan penjualan. Melalui media massa, pengusaha dapat mengiklankan dan memberi informasi pada konsumen mengenai produknya dari cakupan konsumen secara global. Media massa ini terlihat aktifnya website desa dalam mempromosikan produknya, yaitu dari salah satu desa. Nah, ini saya ambil contoh dari salah satu desa yang menjadi bagian objek tugas ini, yaitu Desa Surkadana Baru, desa yang berada di Lampung Timur, Kabupaten Lampung Timur. Ini mereka sudah mempunyai website tersendiri khusus desanya, dan mereka sudah mulai mengaktifkan secara luas. Ada contoh sini ada produk mereka dipasarkan di website mereka, sehingga orang-orang dapat melihat bagaimana kualitas dari produk yang mereka hasilkan, mulai dari harganya, komposisinya, dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh konsumen. Kemudian
Kemudian ada bagaimana teori loyalitas konsumen. Nah, menurut Ciptono tahun 2004 menyatakan bahwa loyalitas konsumen adalah komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko atau pemasok berdasarkan sifat yang sangat positif dalam pembelian jangka panjang. Pengertian ini dapat diartikan bahwa kesetiaan terhadap merek diperoleh karena adanya kombinasi dari kepuasan dan keluhan. Sedangkan kepuasan pelanggan tersebut hadir dari seberapa besar kinerja perusahaan untuk menimbulkan kepuasan tersebut dengan menimbulkan keluhan sehingga diperoleh pembelian jangka panjang dilakukan konsumen. Nah, sebenarnya dalam website tadi, yang Sukadana Baru, itu mereka ada hubungan timbal balik ya, berupa kuesioner dan umpan balik intinya di web tersebut. Nah, kemudian untuk menciptakan loyalitas jangka panjang ada tiga elemen dasar. Yang pertama, fitur dan kualitas produk. Konsumen global akan menilai melalui media massa yang menjadi media massa yang menjadi alat promosi seperti halnya memiliki karakteristik cita rasa dan aroma khas yang tidak dimiliki oleh lada hitam dari daerah lainnya. Jadi sumber media itu menjadi sangat penting untuk memberikan informasi kepada konsumen global. Secara kemasan juga diharapkan produknya juga lebih terjamin mutu yang baik secara internasional. Kualitas produk lada sudah mulai memasarkan lada. eh, Dalam perkembangannya lada itu sudah tidak lagi berbentuk buahnya saja atau daun bunganya saja. Mereka sudah memasarkan dalam kemasan bubuk, kemasan lada hitam, dan kemasan kopi lada yang merupakan minuman khas kopi rasa lada. Kemudian ada elemen bauran dan kualitas layanan. Bauran pemasaran digunakan dalam bentuk produk dari lada hitam ini harus sesuai dengan mutu terjamin internasional serta bagaimana kualitas layanan seperti seberapa cepat produk sampai ke tangan konsumen dan bagaimana pengusaha merespon baik secara komunikasi dengan masyarakat global. Yang ketiga ada elemen dasar harga. Penerapan harga pada produk lada hitam hingga sampai ke tangan ke konsumen global harus sesuai dengan kebutuhan tanpa mengabaikan kualitas sehingga dapat pula bersaing dengan produk sejenis. Ya, kesimpulannya, konsep hexahelix menekankan pentingnya kolaborasi antara berbagai pihak yang dikategorikan sebagai 6 aspek atau ABCGLM, yaitu akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintah, hukum, dan media, yang bertujuan untuk menciptakan kolaborasi yang diperlukan untuk membangun desa devisa, yaitu desa desa Sukadana Baru, Chatri Suako, Tanjung Harapan, Negeri Katon, Desa Putra Aji II, dan Surya Mataram di wilayah Kabupaten Lampung Timur. Konsep hexahelix ini memainkan peranan penting dari mulai masyarakat hingga pemerintah agar berpartisipasi aktif dalam pengembangan potensi desa dalam hal ini yaitu lada hitam. Kemandirian ekspor desa akan mempercepat laju perekonomian desa sehingga dapat bersaing dengan perekonomian perkotaan. Program desa devisa membawa masyarakat desa lebih mengetahui potensi yang dimiliki serta aset seperti lada hitam tidak selalu dijual di pasar lokal, melainkan dapat juga dimasuki pasar global. Dukungan teori hexahelix ini juga memanfaatkan teknologi dengan mempromosikan produk desa secara efektif dan efisien. Strategi pemasaran yang digunakan dapat memudahkan produk bisa lebih direncanakan guna menembus pasar global karena dengan adanya strategi-strategi tersebut, hal yang diinginkan adalah keberlanjutan usahanya. Ya. Ya, sekian presentasi dari saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perilaku. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.